Halo, perkenalkan, nama saya Diana Putri Wahyu Ramadana. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya pada tugas koneksi antar materi yang berjudul Pendidikan dan Nilai Sosial Budaya. Pemaparan akan saya sajikan berdasarkan 3 pertanyaan pemantik berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Beberapa hal yang saya percayai sebelum saya mempelajari topik ini yaitu: yang pertama, peserta didik adalah objek pendidikan. Peserta didik ibarat kertas putih bersih dan kosong yang tidak tahu apa-apa, sehingga tugas saya sebagai guru adalah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan ilmu dan keterampilan. Kedua, saya mempercayai semua peserta didik memiliki perlakuan yang sama. Padahal, setiap peserta didik adalah individu yang unik dan memiliki latar belakang ekonomi, sosial, dan kultural, serta karakteristik yang berbeda-beda. Ketiga, pengembangan pengetahuan peserta didik adalah hal yang utama. Saya berpikir bahwa garis finish sebuah pendidikan hanyalah sebatas membuat peserta didik yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Padahal, tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah untuk membuat peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bekal ilmu pengetahuan saja tentu tidak cukup. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari, kini saya memiliki pandangan baru bahwa peserta didik adalah subjek dalam pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, saya sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Peran guru dalam penerapan pembelajaran ini lebih ke fasilitator daripada menjadi seorang pentransfer ilmu, sehingga siswa menjadi pembelajar aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru membantu, membimbing, mengelola, dan mengarahkan pembelajaran siswa. Pendidikan sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodrat alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 yang terdiri dari keterampilan creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Oleh sebab itu, selain berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21, perlu digarisbawahi pula bahwa perlakuan pada peserta didik harus disesuaikan pula pada sosio-kultural di mana anak tumbuh. Budi pekerti yang luhur dapat memerdekakan peserta didik. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti
merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan, ia akan bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, dalam hal ini kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai bentuk refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang tepat dengan menyesuaikan pada latar belakang sosiokultural serta karakteristik peserta didik. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menghubungkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata berdasarkan sosiokultural yang ada di sekitar siswa. Keempat, melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kelima, melaksanakan pembelajaran yang holistik dan seimbang antara afektif, kognitif, dan psikomotor. Keenam, menerapkan sistem AMONG dengan mengajar penuh kasih dalam mengarahkan serta memberikan contoh teladan yang baik bagi peserta didik. Sekian dan terima kasih sudah menonton.